Ngomong ngono, cepet. Pondok ora aji paling cedak karo kuburan. Ngono Tak kandani sih. Suarane enaknya kayak ngono. Apa meneh disahane iya. Kalau kita ngomongin Islam Golden Age, lo pasti udah nggak asing dengan nama-nama seperti Ibnu Sina, ilmuwan Islam yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu kedokteran. Jabir Ibnu Hayyan, dikenal sebagai bapak kimia modern. Ibnu Al-Haytham, seorang ahli matematika, astronomi, dan fisika. Kemudian ada Al-Zahrawi, tokoh Islam asal Spanyol yang dikenal sebagai bapak bedah modern. Tokoh-tokoh tersebut adalah ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sains modern. Mereka sangat dihormati, mereka sangat dihargai atas karya-karya dan penemuannya. Fakta bahwa banyak tokoh muslim terdahulu yang sangat pandai dalam bidang sains, ini tuh menimbulkan satu pertanyaan besar. Kenapa muslim zaman sekarang nggak bisa melebihi atau minimal sejajar dengan mereka? Atau simpelnya, kenapa muslim sekarang justru sangat tertinggal di bidang ilmu pengetahuan? Padahal, dengan pesatnya perkembangan zaman dan majunya teknologi, harusnya peradaban Islam bisa lebih maju dari para pendahulunya. Tapi kenapa yang terjadi saat ini malah kebalikannya? Peradaban Islam justru tertinggal jauh dari peradaban yang lain. Kita sebagai orang muslim malah nggak bisa berkutik dan sangat bergantung pada teknologi-teknologi barat. Teknologi-teknologi ini tuh dicap dengan sebutan buatan kafir. Nah, karena gue lagi butuh duit buat beli Yaris Cross, di video kali ini kita bakal bahas agama lagi. Karena kalau kata orang-orang nih ya, jualan yang paling laris di Indonesia tuh ya jualan agama. Katanya sih gitu, katanya. So, mari kita diskusiin bareng-bareng. Kita cari tahu kenapa peradaban Islam sangat tertinggal, bahkan terbelakang. Simak sampai habis dan di akhir video nanti, coba tulis pendapat lo di kolom komentar. Kalau kita lihat sejarahnya, zaman keemasan Islam itu terjadi di era dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1517-an. Pada era ini, umat Islam banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan teknologi dan sains dunia. Bahkan di era ini bisa dibilang peradaban Islam tuh menjadi pusat keilmuan dunia. Lu bayangin betapa majunya umat Islam pada masa ini. Jadi bukan cuma prestasi-prestasi biasa, tapi menjadi pusat teknologi dan sains. Di era ini tuh ilmuwan-ilmuwan muslim sangat dihargai, sangat dimuliakan oleh pihak kerajaan. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan bisa didorong dengan sangat cepat karena ya banyak orang yang berminat untuk jadi ilmuwan. Salah satu bukti bahwa ilmuwan sangat dihargai pada saat itu adalah didirikannya Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah ini adalah perpustakaan terbesar dalam sejarah Islam. Di perpustakaan ini terdapat kurang lebih 200.000 volume buku. Bahkan beberapa sumber menyebutkan jumlahnya mencapai 600.000 volume buku. Jadi ya dari sini udah kelihatan lah bahwa ilmu pengetahuan tuh sangat diprioritasin di zaman keemasan Islam. Tentu dengan besarnya perhatian terhadap ilmu pengetahuan, Khalifah pada saat itu sangat menghargai jasa para ilmuwan. Bahkan sekelas penerjemah aja dibayar 500 dinar per bulan. Ini tuh setara 26 jutaan kalau di zaman sekarang. Lu bayangin sebesar apa nilai tersebut kalau diterapin di zaman dulu. Dan ini baru level penerjemah, belum lagi peneliti, penemu-penemu teknologi dan sebagainya. Tentunya kemakmuran mereka-mereka ini sangat dijamin oleh pemimpin Islam pada saat itu. Sekarang coba deh lu bandingin sama gaji guru zaman sekarang. Ini kan perbandingan yang bikin kita spam emot ketawa gitu loh. Nah, setelah era dinasti Abbasiyah, peradaban Islam selanjutnya dipimpin oleh Kekaisaran Ottoman. Yang mana dari beberapa sumber yang gue baca, di era inilah umat Islam mulai abai terhadap sains dan teknologi. Dari yang dulunya umat Islam terkenal dengan pusatnya sains, di era ini tuh mereka udah mulai terpecah belah dan banyak berbunculan doktrin-doktrin yang jauh dari kajian-kajian ilmu pengetahuan. Oh iya, satu hal yang perlu lo tahu, sebutan ulama itu sebenarnya artinya orang yang punya ilmu pengetahuan. Jadi di zaman keemasan Islam, ulama ini selain paham ilmu agama, mereka juga punya wawasan yang luas terkait ilmu pengetahuan. Nah, pada era Kekaisaran Ottoman terjadi pemisahan nih antara ahli sains dan ahli agama. Atau gampangnya ya ilmu dunia sama ilmu akhirat dibisahin gitu. Ini tuh seolah-olah mengatakan bahwa ulama tuh yang penting ilmu agamanya, selain ilmu agama atau ilmu akhirat itu nggak penting. Yang padahal keduanya bisa berjalan sejajar untuk membangun peradaban Islam yang lebih maju. Nah, dari sinilah titik awal kemunduran Islam. Bahkan ya, gue yakin lu udah sering dengar banyak pemuka agama yang bilang bahwa haram memakai teknologi buatan kafir. Sebenarnya doktrin kayak gini tuh ya dimulainya dari era ini. Dan sialnya doktrin ini tuh susah banget hilang bahkan sampai era kita sekarang. Jadi doktrinasi kayak gini tuh dampaknya bisa kita rasain sampai detik ini. Kalau kita lihat negara-negara Islam sekarang, gak ada satupun negara Islam yang maju di bidang teknologi dan sains. Coba sebutin deh, lu mau bilang Turki. Bahkan kalau dibandingin negara Eropa yang lain, Turki tuh biasa-biasa aja, gak ada yang spesial dari teknologi Turki. Apalagi Arab. Negara Timur Tengah tuh bisa kaya karena jualan minyak. Padahal dalam Islam tuh kita diajarin bahwa kita tuh gak boleh merusak lingkungan, kita tuh gak boleh merusak alam. Tapi negara-negara Timur Tengah justru merusak alam dan mencemari lingkungan dengan mengeksploitasi minyak yang ada di daerah mereka. Intinya negara-negara Timur Tengah tuh kalau kita mau jujur ya, sebenarnya mereka dapat duit dengan cara yang diharamkan oleh agama Islam. Nah, makanya gue heran nih sama orang-orang yang selalu ngebangga-banggain negara-negara Arab.
Arab. Apalagi mereka yang sering ngomongin Arab kaya karena muslim di sana taat menjalankan syariat Islam. Ya elah, gue sih jujur ada geli gitu kalau denger omongan-omongan kayak gini. Coba lu cari tahu deh, keadaan negara Arab sebelum ditemukannya minyak. Miris, miskin, kotor, nggak punya teknologi, sangat jauh dari yang namanya kemajuan. Ya kondisinya kurang lebih sama lah kayak negara-negara mayoritas muslim di Afrika, yang kebanyakan pada miskin. Arab pun bakal miskin kalau nggak punya minyak. Bahkan minyaknya juga yang ngelola orang barat, pakai teknologi barat. Lu bayangin Arab sekaya itu juga teknologinya masih ngandelin barat. Ya ini kan bukti bahwa muslim zaman sekarang tuh emang gak berdaya di dunia sains. Oh ya, tadi kan gue sempet bilang bahwa ulama itu artinya orang yang berpengetahuan. Sekarang coba lu lihat deh, seberapa banyak ulama yang ahli di bidang sains. Gue yakin jumlahnya gak sampai 1%. Apalagi kalau kita perhatiin ya, dari gue kecil sampai gue segede ini, gue tuh gak pernah denger ulama yang ceramahnya bahas tentang sains, atau minimal ngomongin pentingnya sains. Asli sampai detik ini tuh gue gak pernah nemu ceramah yang begituan. Jadi ceramah zaman sekarang tuh ya isinya cuma sekedar cerita sejarah. Ini haram, itu boleh, itu nggak boleh. Pas lebaran kurban kemarin juga gue yakin pasti bahasanya sejarah Nabi Ibrahim. Atau pas Isra Mi'raj juga pasti gue yakin bahasanya tentang diangkatnya Nabi Muhammad ke langit untuk menerima perintah sholat. Ya udah sekedar sejarah-sejarah doang. Ya nggak ada yang salah. Tentu mempelajari sejarah juga hal yang penting. Tapi ya gimana, masa tiap tahun gitu-gitu doang, diulang-ulang doang. Bahkan ya gue yang bukan ahli agama juga bisa kalau disuruh ceramah di masjid ngomongin sejarah. Ya bukan bermaksud untuk merendahkan, tapi gue yakin kalau sekedar nyeritain sejarah, Nessie atau Aurel tuh lebih jago. Coba sekali lagi gue tanya deh, pernah nggak lu nemuin kajian keislaman berkolaborasi dengan ilmuwan dalam ceramahnya? Gue yakin jarang. Ya mungkin ada, tapi kalau bicara mayoritas, gue sih 90% yakin sangat sedikit pemuka agama yang ceramahnya mengusung kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang padahal di era kemasan Islam tuh seringkali kalau ulama kita speech, pembahasan mereka selalu memikirkan kemajuan-kemajuan teknologi. Teori ini arahnya kemana, ilmu ini bisa dikembangin sejauh mana, penemuan ini berguna untuk apa, dan sebagainya. Jadi umat muslim pada masa itu pemikirannya maju. Ini kan jelas jomplang kalau kita bandingin sama ceramah-ceramah zaman sekarang gitu loh. Oh ya, sedikit cerita. Jadi gue punya temen lulusan pondok. Nah temen gue ini tiap kali ngomongin agama, dia tuh selalu membangga-banggakan imam-imam terdahulu kayak Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi seolah-olah umat muslim zaman sekarang tuh gak boleh lebih pinter daripada 4 imam tersebut. Ini kan contoh pemikiran yang menghambat kemajuan gitu loh. Ya gimana mau maju kalau standar kepintarannya dibatesin, standar kepintarannya gak boleh lebih tinggi dari para pendahulu. Ya susah dong. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, murid-murid dari Imam Syafi'i itu juga upgrade. Imam Hambali yang terkenal itu juga merupakan murid dari Imam Syafi'i yang bahkan bisa bikin aliran mazhab sendiri. Ya ini kan bukti bahwa semakin maju peradaban, tentu manusianya juga butuh upgrade gitu loh. Lu bayangin teknologi smartphone yang tiap tahun upgrade, tiap tahun teknologinya makin pinter. Masa sebagai manusia kita nggak boleh upgrade? Lu siapa bang mau menyaingi kepintaran imam-imam itu? Lah, gue ngomong kayak gini tuh bukan berarti pengen menyaingi orang-orang zaman dulu. Tapi kan logikanya gini, kita hidup di zaman modern. Kalau dibandingin sama pendahulu kita tuh lebih gampang buat nyari informasi. Kita punya segudang privilege untuk menunjang segala kemudahan aktivitas kita. Yang harusnya dengan berbagai kelebihan tersebut, pemikiran kita tuh bisa lebih maju dari pendahulu kita. Tapi realitanya kita malah jauh dari yang namanya kemajuan. Umat kita jauh dari yang namanya teknologi. Ya ini kan miris gitu loh. Ntar kalau sampai ada yang komen, ngapain belajar ilmu dunia? Kan di akhirat nggak bakal ditanyain. Ngapain belajar sains? Di akhirat kan yang ditanyain pertama siapa Tuhanmu? Asli kalau muncul komen modelan begini sih, berarti statement muslim zaman sekarang terbelakang tuh beneran fakta tak terbantahkan. Tapi kalau kita ngomongin kemajuan zaman, ada pepatah bilang gini, zaman yang berat menghasilkan orang yang hebat. Orang yang hebat menghasilkan zaman yang mudah. Begitupun sebaliknya, zaman yang mudah menghasilkan orang yang lemah. Orang yang lemah menghasilkan zaman yang berat. Maksudnya gini, ketika peradaban tersebut lemah, maka mereka nggak bisa mempertahankan keamanan dan kedaulatan dirinya. Tentu hal ini bisa berakibat pada pemerasan atau penjajahan oleh peradaban yang lebih kuat. Hasilnya peradaban tersebut semakin tertinggal. Jadi ya kita sebagai umat muslim perlu belajar nih. Kita tuh beneran ketinggalan. Asli jauh banget ketinggalannya. Yang dulu di era kemasan Islam masjid sekaligus tempat menimba ilmu. Sekarang justru banyak masjid yang anti terhadap sains. Banyak ceramah-ceramah yang jauh melenceng dari ilmu pengetahuan. Bahkan yang lebih parah, semakin banyak ceramah-ceramah yang isinya halu, berhayal, doktrin membahayakan dan sebagainya.
Sifat muslim zaman sekarang tuh lebih konsumtif daripada kreatif. Kita lebih suka memakai teknologi buatan barat daripada menciptakan dan berusaha menyaingi teknologi tersebut. Atau yang kebanyakan terjadi di Indonesia, kita tuh seringkali terjebak dalam romantisme masa lalu. Jadi daripada meneladani era keemasan Islam, kita tuh malah terjebak dalam overpride yang terlalu over terhadap prestasi-prestasi Islam zaman dulu. Yang harusnya kita tuh meneladani semangat keemasan Islam dan berusaha mendalami ilmu pengetahuan. Malah banyak yang ngomong dunia cuma sementara tapi akhirat selamanya. Aduh. Kalau semua muslim pikirannya kayak gini ya, sampai kiamat juga kita bakal jadi penonton doang. Kita nggak bakalan berkembang. Ngomong maju aja serasa mimpi kalau case-nya kayak gini. Ini tuh jelas PR besar yang harus bisa diselesaikan bersama. Ya maksud gue siapa lagi kalau bukan umat muslim itu sendiri. Anyway, buat lo yang muslim, mungkin banyak dari kita yang bukan dari kalangan akademisi atau scientist. Kita juga harus berkontribusi nih. Salah satu caranya ya dengan mengedukasi adik-adik kita maupun keluarga kita agar menjadi muslim yang rasional. Jangan terjebak di cerita-cerita masa lalu. Jangan tertipu dengan omong kosong perdukunan, jangan tertipu dengan doktrin-doktrin keagamaan yang jauh dari ilmu pengetahuan. Apalagi kita punya Al-Quran yang sebenarnya isinya nggak cuma halal haram doang. Al-Quran tuh petunjuk untuk membangun peradaban. Al-Quran tuh harusnya bisa membawa kemajuan apabila dipelajari dan ditafsirkan dengan sebenar-benarnya. Beneran sepowerful itu Al-Quran kalau dipahami dengan benar. Yang jadi masalah kan kadang masih ada aja nih oknum yang menyalahgunakan ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan pribadinya. Ya jelas dong, hal-hal kayak gini tuh sangat merugikan bagi umat Islam itu sendiri. Jadi buat kita yang ngerasa udah sibuk sama kerjaan, atau kita-kita yang udah melewatkan masa-masa belajar, masa-masa perkuliahan, minimal kita harus mulai arahin nih adik-adik kita yang punya potensi untuk menjadi ilmuwan di masa depan, agar bisa membawa kemajuan yang signifikan untuk peradaban Islam kita. Ya mungkin sampai sini dulu. Gimana pendapat lo terkait pembahasan kali ini? Kalau ada yang mau nambahin silakan, atau ada yang mau ngoreksi juga silakan. Coba tulis pendapat lo di kolom komentar.